Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih sahabat Binom dengan narasumber tercinta Pak Azam. Ternyata hudengnya muncul lagi ya. Setelah kemarin Hudengnya hilang. udah kembali. Jadi akhirnya dibeliin. Dibeliin sama Okti kemarin. Jadi pakai udeng lagi. Iya, saya ada yang hilang waktu Ada yang yang pertemuan hilang. sebelumnya itu apa namanya? Ada yang nanya juga Mas, tidak hanya Mas Dati yang nanya, kok itu kepalanya jadi putih? Jadi rupanya hudeng sebagai alat bantu supaya Sebagai alat terlihat muda. Supaya kelihatan lebih ganteng kali ya. Iya, iya. Nah, ini sahabat Binom, kita hari ini ganti suasana nih. Modelnya apa namanya di ruang podcast. Siap. Ini baru pertama kali juga saya pakai ini, Pak. Saya udah kedua kali ya. Dulu apa lupa saya pernah juga di sini. Iya, ya, kayaknya saya ngikutin karena waktu itu sama Asman kalau Ya, nggak salah betul, ya, Saya betul. saya salah Ini satu yang yang kedua dengar kali waktu lah. itu. Oke, sahabat Binom, hari ini diskusi kita kayaknya masih agak panjang soal bicara utang, Pak. Karena ternyata boleh. di antara komen para sahabat Binom itu hutang sesuatu yang menarik. Nah, cuman kelihatannya masih banyak yang twisted karena hutang itu ini apa bedanya hutang pemerintah, hutang swasta, hutang dalam negeri, hutang luar negeri. Ya, ya. Nah, itu mungkin yang harus dieksplor lebih lanjut karena supaya orang nggak punya pikiran salah mengenai bagaimana memposisikan melihat sebuah hutang. Nah, itu mungkin yang pertama harus dilihat. Monggo Pak Azam. Ya gini Mas, kita sudah bicara kemarin utang pemerintah ya. Iya. Yang pertama itu government debt, utang Iya. pemerintah. Utang pemerintah itu utang yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Gitu ya. Kita sudah lihat kemarin jumlahnya apa 6.700 atau 6.800 triliun, Iya. angkanya gitu. Nanti kita bisa cek, bisa dimunculin lagi totalnya. Kemudian setelah itu kita bicara utang publik. Iya. Apa itu utang publik? Utang publik itu gabungan antara utang pemerintah dengan utang BUMN. Oke. Gitu ya. Kalau tadi utang pemerintah sekitar 6.800 gitu ya. Kalau ditambah utang publik jumlahnya menjadi kalau saya tidak salah 14.400 triliun. Itu posisi Desember kemarin. Nah, di luar itu ada utang swasta, Mas. Kok utang swasta, sorry. Ada utang luar negeri, utang swasta ya. Nah, utang luar negeri ini jumlahnya besar juga. Nah, utang luar negeri yang menjadi problem utang luar negeri itu dominasi, kan namanya utang luar negeri ya, pasti kan denominasinya dalam mata uang asing. Betul. Nah, gitu. Nah, ini membuat komplikasi ini gitu ya. Tetapi seringkali ada seperti yang tadi Mas Bahtiar bilang itu orang bingung gitu. Betul sekali ada orang bingung. Kalau orang bicara utang pemerintah terutama dengan utang luar negeri ya. Kalau utang pemerintah dengan BUMN itu clear, pembedanya jelas. Hanya ini dianggap utang pemerintah, ini bukan gitu. Iya. Padahal utang publik itu gabungan di antara keduanya yang di situ seperti kita pembicaraan kita sebelumnya, utang swasta itu meskipun utang BUMN itu meskipun tidak secara langsung membebani tapi sejatinya juga membebani gitu ya. Tapi dalam akunting negara itu bukan utang negara. Udah kita sepakati itu. Nah, utang luar negeri ini beda lagi. Seringkali orang muncul mispersepsi bicara utang pemerintah itu disamakan dengan utang luar negeri. Padahal utang pemerintah itu banyak yang dalam negeri, bahkan jumlahnya lebih besar. Nah, begitu orang ngomong utang luar negeri itu dianggap utang pemerintah, padahal bukan. Yang namanya utang luar negeri itu gabungan antara utang luar negeri pemerintah yang jumlahnya mungkin sekitar 2.000 triliun ya, angka tepatnya nanti kita bisa cek, bisa ditunjukkan di belakang hari nanti. Kemudian ada utang luar negeri yang dilakukan oleh Bank Sentral, ada utang luar negeri yang dilakukan oleh swasta. Oke. Masing-masing ada kombinasi ini, ada jumlahnya tertentu. Saya kalau boleh lihat angkanya ya, saya coba lihat. Ini posisi di Maret 2023. Total utang luar negeri itu adalah 402,8 miliar US dollar. 6.000-an T ya. Kalau dihitung dolarnya katakanlah 15.000, menggampangkan saja 1 dolar sama 15.000, maka total utang itu sama dengan 6.042,02 triliun. Kira-kira 6.000 triliun lah. Nah, jadi kita punya ini dari posisi yang kemarin kan, utang pemerintah totalnya 7.800 triliun, di mana 6.000 diantaranya itu utang domestik SBN gitu ya. Ditambah utang luar negerinya kira-kira 2.000 lah, angkanya nggak pas banget tapi kira-kira gitu. Kalau digabung dengan utang BUMN totalnya menjadi 14.400 triliun. Nah, kalau sekarang kita bicara utang luar negeri totalnya 6.000 triliun. Nah, jadi ini kita punya
utang dalam negeri punya pemerintah 6.000 triliun, utang luar negeri secara keseluruhan 6.000 triliun gitu ya. Meskipun utang luar negeri itu juga tidak semuanya milik pemerintah, tapi ya, ini posisi antara utang dalam negeri dan utang luar negeri itu kalau digabung membuat komplikasi menjadi rumit, Mas. Nah, ini utang swasta, hitungannya kan swasta sebenarnya. Utang luar negeri kan salah satunya komponen utang swasta. Ya, jadi kalau mau disampaikan ya, utang luar negeri pemerintah per Maret tahun 2023 itu 194,016 miliar dolar. Gitu ya. 194 miliar dolar kira-kira gitu ya. Utang luar negeri swasta dari lembaga non keuangan itu 159,57 miliar dolar ya, kira-kira 160 miliar dolar gitu ya. Ditambah utang luar negeri sektor keuangan non bank itu 6 miliar dolar. Ditambah utang bank swasta itu 33 miliar dolar. Kalau dijumlahin total tadi, total 402,8 miliar dolar. Gitu. Bank sentral ada utang juga 9,396 miliar US dollar. Gitu ya. Nah, ini swasta kenapa dihitung? Pasti kan ada yang penting untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, makanya dia dihitung. Nah, mungkin Pak Ajam boleh eksplor nih, kenapa swasta juga dihitung? Ya, gini Mas, problemnya adalah kalau itu menyangkut utang luar negeri, itu kan berkaitan dengan mata uang asing ya, katakanlah misalkan dolar gitu ya. Nah, kalau ada perubahan dalam kurs dolar, itu dampaknya besar. Kita punya pengalaman tahun 1998. Ini mungkin banyak di antara sahabat Binom ini yang belum lahir waktu itu, gitu ya. Tapi saya nggak tahu Mas Bahtiar udah umur berapa waktu itu. Udah kuliah, Pak? Oh, udah kuliah ya, udah kuliah. Ini casing aja. Casing aja. Saya Mas Bahtiar pada waktu itu kan kejadian krisis tahun 97 itu kan tanggal 2 Juli tahun 97. Jatuhnya diawali dari Baht Thailand tahun 97 lah ya. Nah, anak pertama saya itu lahir tahun 95. Anak kedua saya lahir tanggal 3 Juni tahun 97. Jadi begitu anak saya lahir, saya punya 2 balita, krisis kita. Nah, pada waktu krisis itu mungkin sekedar gambaran buat teman-teman ya. Ya, sebagai orang tua kan kita ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Oleh dokter kita diminta memberikan susu lah gitu. Dulu itu nggak ada itu cerita bahwa harus 2 tahun ASI eksklusif atau 6 bulan itu nggak ada. Pokoknya dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga disuruh nambahin pakai susu supaya gizinya bagus katanya gitulah. Nah, kita ngikut aja lah kan, kita nggak ngerti lah ya. Begitu kita ngikut itu kita disuruh beli susu yang produk impor. Saya nggak ingin sebut namanya lah, nggak enak lah ya. Tapi itu harganya itu sebelum krisis itu kira-kira 13.500, 14.000. Waktu itu rupiahnya per dolar 1.800 rupiah per dolar. Langsung naik tuh. Begitu terkena krisis, rupiahnya menjadi sekitar 16.000. Ya, gitu ya. 16.000 itu dibanding 1.800 kan 10 kali lipat kira-kira ya. Jadi susu itu menjadi 135.000 per kaleng. Yang tadinya dengan gaji pada waktu itu 72.100, gaji saya waktu itu kita pernah singgung ya. Dengan gaji 72.100 itu saya bisa membeli susu untuk anak saya masing-masing 2 kaleng. Jadi 4 kaleng, 13 kali 4 kan ya kira-kira 60-70 ribu lah. Kebayar lah untuk makan yang lain kita berjibaku lah. Nyari kan gitu. Tapi kita sanggup membelikan susu masing-masing anak 2 kaleng. Begitu krisis, 135.000, 140.000 harga susu itu. Nggak masuk ya. Itu beli setengah kaleng aja nggak cukup. Gitu. Jadi mau dikasih tajin nggak mau juga udah. Lidahnya beda Mas. Nah, itu karena kasus itu dia lah makanya kemudian yang mendorong saya dan istri mati-matian cari beasiswa ke luar negeri. Nanti cerita nyari beasiswa nanti lagi lah. Gitu ya. Ya, itu yang lagi pada ke utang tadi, bahayanya utang. Itu mungkin harus dieksplor Pak Ajam. Oke. Kondisinya gini Mas, kita ini kan sekarang punya utang dalam negeri, pemerintah saja ini ya, punya utang dalam negeri kan kira-kira 6.000 triliun, katakanlah gitu ya. Kemudian utang luar negeri, pemerintah dan swasta 6.000 triliun. Jumlahnya sama-sama 6.000, ini sama-sama besar ini. Ini menurut saya menjadi sangat rumit karena menjadi semacam debt trap, jebakan untuk pemerintah. Memang utang utang luar negerinya itu separuhnya punya swasta. Pemerintah nggak perlu mikir swasta lah, nggak bisa juga. Karena begitu perusahaan-perusahaan swasta ini kolaps, ujung-ujungnya pemerintah. Ingat tahun 1998 kemarin.
Ya, begitu. PHK dan Iya. lain-lain. Ya, akhirnya negara turun juga sih sebenarnya, makanya harus Ya, yang pertama pun begitu bank-bank swasta kemarin itu kemudian bermasalah, nggak bisa mengembalikan, kan pemerintah harus ngasih BLPI tahun 1998. Nggak usah yang dulu-dulu lah. Sekarang kemarin yang sempat heboh kasus kereta cepat itu, pemerintah harus ikut penyertaan juga. Yang terakhir hari-hari terakhir kemarin yang apa itu? Mandalika kan? Iya, Mandalika, pemerintah itu kan swasta. BUMN, bukan kewajiban pemerintah. Tapi begitu ada masalah, ujung-ujungnya pemerintah harus ikut juga. Jadi apalagi yang terkait dengan utang luar negeri dalam dolar, ya nggak bisa diam. Kalau perusahaan-perusahaan yang meminjam utang itu kemudian kolaps, ya kan ujung-ujungnya pemerintah turun lagi nanti. Bukan kewajiban pemerintah. Nggak bisa bilang gitu juga. Gitu. Saya ingat Amerika tuh sempat, bahkan General Motors kan sempat juga dapat bailout juga. Ya, kan, artinya swasta memang tetap akan turun tangan oleh negara sih sebenarnya kalau terjadi. Ya kan kita pernah dengar istilah too big to fail ya. Nah, kalau udah terlalu besar itu rusak, dibiarin aja, nanti implikasinya jauh lebih besar. Jadi ujung-ujungnya ya lebih baik pemerintah membantu daripada tidak membantu. Jadi nggak bisa juga dilepaskan. Nah, kembali ke yang saya ceritakan tadi, Mas. Kombinasi utang dalam negeri yang punya pemerintah saja ini kira-kira $6.000. Kemudian utang luar negeri pemerintah, swasta, dan bank sentral $6.000 juga, 6.000 triliun ya. Utang pemerintah lagi 6.000 triliun, utang luar negeri dari pemerintah, swasta maupun bank sentral 6.000 triliun juga, jumlahnya sama-sama besar, gitu ya. Nah, ini membuat kombinasi yang saya bilang sebagai debt trap tadi. Saya ingin menyampaikan gini, Mas. Ada paper, kebetulan waktu itu saya ikut konferensinya, gitu ya. Tahun 2003 kalau nggak salah ya. Kemudian terbit menjadi sebuah tulisan, judulnya itu Dollarization Debate Is It Over, gitu ya. Ini yang ngomong itu Profesor Ricardo Hausmann dari Kennedy School of Government. Beliau punya pesan yang sangat istilahnya pengingat ya, lampu lalu lintasnya lah ya, terkait dengan ini. 4 hal yang beliau sangat pesan. Nomor 1, saya ingin sampaikan, saya sempat membuat catatannya. Yang pertama, avoid short-term domestic public debt. Utang jangka pendek yang domestik. It can kill you katanya bahasanya. Bahasanya it can kill you. Itu yang nulis Profesor Ricardo Hausmann, gitu ya, di papernya tadi. Itu di konferensinya di Thailand, kebetulan saya ikut waktu itu. Yang kedua, but short-term debt in foreign currency can also kill you bahasanya. Jadi tadi yang pertama, utang dalam negeri, mata uang lokal itu bisa membunuhmu dalam jangka pendek. Utang jangka pendek dalam mata uang asing juga bisa membunuhmu, gitu ya. Yang ketiga, dollar debt can kill you. Yang keempat, even if they do not, kalau nomor 1, 2, 3 tidak terjadi, the currency mismatch they generated make monetary policy less effective. Kebanyakan utang. Nah, mari kita lihat, Mas. Satu-satu. Avoid short-term domestic public debt. It can kill you. Gitu ya. Utang dalam negeri itu biasanya suku bunganya tinggi. Kan gitu. Kita tahu lah, suku bunga dalam luar negeri kita dalam negeri lebih tinggi. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Kalau jatuh tempo dan pemerintah nggak bisa bayar, gitu, suku bunganya tinggi. Nanti implikasi belakang akan menjadi lebih complicated lagi karena gabungan dengan luar negeri tadi. Jadi setiap kali suku bunganya naik, kewajiban pemerintah naik. Dan itu berat. It can kill you katanya tadi. Gitu ya. Nah, yang kedua, but short-term debt in foreign currency can also kill you. Jadi kejadian public debt tadi itu membuat krisis terjadi di Argentina, Meksiko tahun 80-an. Jadi teman-teman sahabat Binom, cek di internet tentang krisis tahun 80-an di Argentina, Meksiko, Chili, itu tahun 80-an. Semua krisis karena apa? Karena utang domestik. Yang suku bunganya tinggi. Kenapa? Karena perubahan kurs, nanti kita jelaskan. Yang kedua, but short-term debt and foreign currency can also kill you. Memang suku bunga luar negeri itu, utang luar negeri itu suku bunganya lebih rendah dibanding utang dalam negeri. Tetapi masalahnya, karena dalam mata uang asing, jumlahnya kan terbatas. Semua negara butuh. Kalau tiba-tiba di pasaran itu shortage, naik harganya, kursnya naik. Kitanya beban bunganya jadi mahal. Dan kita membelinya juga menjadi mahal. Betul. Gitu. Kalaupun ngambil untuk bayar juga, mau di profiling apapun juga apapun lah, tetap sulit itu, gitu ya. Nah, yang ketiga, ya memang ada istilahnya
hedging macam-macam. Ya semua negara melakukan hedging. Buktinya krisis terjadi juga. Yang tadi krisis utang dalam mata uang asing itu menimpa Thailand tahun 97 itu. Menimpa Korea tahun 97 itu. Dolar jumlahnya sedikit, semua butuh. Tiba-tiba dolarnya melonjak. Gitu. Tahun 97 kejadian krisis itu. Yang menimpa ke kita. Kita tidak secara langsung terkait dengan itu, tapi awalnya dari krisis likuiditas di kita. Ya rembetan dari situ, contagion efeknya luar biasa. Gitu ya. Nah yang ketiga, dollar debt can kill you. Meskipun jangka panjang, dollar debt itu kan kill you. Kenapa? Loh, kan setiap tahun kalau ada namanya itu kan kita mengembalikan cicilannya, mengembalikan bunganya. Kalau nggak hati-hati, begitu kursnya melonjak, kena kita. Besar sekali. Gitu ya. Nah, yang lebih parah adalah if even they do not, kalau tidak terbunuh oleh utang jangka pendek tadi dalam mata uang domestik, utang dalam mata uang asing maupun utang dolar, kalau itu nggak membunuh kita, kebijakannya the currency mismatch degenerated katanya make monetary policy effective. Kenapa begini konteksnya? Ini bahasa yang kalau sahabat Binom yang bukan orang moneter mungkin agak susah, tapi saya coba menerangkan dengan bahasa ringan. Jadi tugas bank sentral itu salah satunya adalah menjaga kurs supaya stabil, gitu ya. Nah, tetapi begitu ada masalah, gitu ya, kita kan menganut sistem mata uang mengambang ya, tergantung permintaan pasar naik turun, dok. Nah, konteksnya begini, kalau misalkan kita pengen ada gempuran dari luar yang mengancam kita ini, rupiah kita akan kena masalah, jatuh, misalkan gitu jatuh ya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menahan supaya rupiah nggak jatuh? Ya keluarin dolar pasti. Suku bunga jadi naikkan, kan itu kan? Nah, mari kita lihat, begitu suku bunga dinaikkan, dampaknya kemana? Suku bunga domestik. Bebannya naik. Pinjaman domestik itu bebannya naik, gitu kan? Jadi bank sentral menaikkan suku bunga, itu memukul utang domestik. Gitu. Iya. Nah, sebaliknya, udahlah saya nggak mau naikin suku bunga, saya turunin suku bunga aja. Bisa nggak? Kalau kita menurunkan suku bunga, dampaknya apa? Kursnya melemah. Iya. Kalau kursnya melemah, yang terpukul siapa? Utang luar negeri. Jadi kebijakan bank sentral yang saya bilang less efektif tadi, karena menaikkan suku bunga juga susah, menurunkan juga susah. Ini kayak film Dono Kasino Indro. Maju kena gitu. Jadi pada akhirnya memang ya tugas bank sentral menjadi berat untuk menjaga itu. Iya. Gitu, ini sahabat Binom ya. Ternyata it's not only love that kill you, too much debt will also kill you. Oke, Pak. Ini sekarang posisi utang swasta tadi, berarti posisinya di bukan swasta, utang luar negeri. Utang luar negeri juga, ya, 6.000 itu gabungan antara utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri swasta, dan bank sentral. Totalnya 402,8 miliar dolar posisi per Maret. Ya, kira-kira 400 miliar dolar. Nah, ini sebenarnya posisi ini terjadi memang baru-baru akhir ini, atau kita pernah mengalami posisi yang lebih buruk dengan komposisi utang yang seperti sekarang? Ada perkembangan utang luar negeri, Mas. Perkembangan utang luar negeri itu sekedar contoh ya, tahun 2010. Jadi trennya begini, Mas. Dari tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an itu trennya naik terus. Ya, jadi tahun 2010 itu posisinya di sekitar 200 miliar dolar, 2010. Sekarang kita ada sekitar 400 miliar dolar, kira-kira gitu ya. Tahun 2020 itu mencapai puncak, 415 miliar dolar kira-kira. Nah, kemudian setelah 2020 ke sini itu turun trennya, menurun. Jadi, apakah ini dari dulu? Ada dari dulu. Tapi memang dalam 10 tahun terakhir, itu kira-kira naiknya 2 kali lipat. Lagi-lagi ini utang luar negeri pemerintah dengan swasta ya. Bukan berarti 400 miliar dolar itu semua utang pemerintah. Enggak, itu gabungan pemerintah, bank sentral dengan swasta. Saya ingat cerita podcast kita beberapa waktu yang lalu, Pak Azam, bahwa sebenarnya hutang kalau dikelola dengan baik, selama drivernya, Michael Schumacher-nya bisa ngelola dengan baik ya, si setirnya dan mobilnya, maka mobilnya akan melaju dengan kencang. Nah, sebenarnya utang-utang ini kan kalau kita orang awam nih, sahabat Binom, bahasanya karena kita lagi bangun infrastruktur katanya begitu. Nah, apakah itu punya korelasi sebenarnya bahwa hutang ini ya wajar saja karena dipakai infrastruktur gitu? Itu saya nggak bisa jawab, Mas. Apakah utang itu dipakai infrastruktur atau enggak? Saya harus ngelihat data dulu, harus breakdown ke datanya dulu. Kenapa? Kenapa saya nggak berani bicara? Karena saya
orang statistik ya. Kalau bicara itu pakai basis data. Kalau memang ini infrastruktur, enggak tahu saya korelasinya. Seberapa banyak utang-utang itu yang kemudian dipakai untuk infrastruktur. Mungkin besar, mungkin enggak juga, saya tidak tahu gitu ya. Kalau kita mau masuk ke sana harus kita cari dulu berapa sih utang ini untuk infrastruktur, baru kita bisa ngomong. Sebelum itu enggak bisa gitu ya. Tapi kembali ke pernyataan Mas Bahtiar tadi, sebetulnya utang itu kalau dikelola dengan benar, dikelola dengan benar itu artinya kembaliannya bisa Jadi kalau saya minjem utang 100 rupiah, kemudian yang saya dapat nanti lebih dari 100, kan saya bisa mengembalikan. Betul. Nah, problem menjadi masalah yang dulu kita sempat dibahas di podcast kita sebelumnya. Kalau yang kembali itu kemudian tidak bisa menutupi kebutuhan, sehingga pada akhirnya tahun depan kita ngulang lagi, kita ngutang lagi, itu kan menjadi lingkaran setan yang sebelum kita bilang itu, gitu. Iya. Gitu, Mas.